welcome back to Friday Fragrance. Kali ini gue Arinda, Rere. kita kembali lagi Bertemu berduet lagi. Hari ini tuh kita bakal bahas, karena vibe-nya tuh masih deket-deket banget sama Halloween. Kita bakal bahas soal Kuntikor. Ini udah kayak dukun banget nih. kurang kartu tarot nih di sini. Jadi kita bakal bahas parfum-parfum yang vibe-nya itu K-core gitu ya. Jujurnya tuh sebenarnya kemarin tuh FD kan sempat posting juga tuh rekomendasi parfum K-core gitu ya. Bisa ditaruh di sini. Terus 2 hari berikutnya gue mimpi erep-erep ngelihat cewek berbaju putih, asli serem abis. Gue kayak aku tidak mau lagi memikirkan parfum itu. Kagum merinding semua. Asli, terus udah gitu ya pokoknya banyak ceritanya deh soal si K, Miss K Miss gitu. K. Tapi hari ini kita bakal bahas vibe-vibe-nya yang emang sesuai sama K-core. Tapi ada beberapa sih kayaknya yang nggak terlalu K-core, cuman mistis juga tuh aromanya, ya nggak sih? Ada tuh yang dukun-dukun tuh. Bener gitu. Jadi kalau penasaran parfum apa aja yang bakal kita spill? Keep on watching. Oke, yang pertama mau dari yang mana dulu nih, Re? Kayaknya yang paling vibes-nya tuh paling K-core. Soalnya gini, kalau gue pribadi, gue tuh tidak mengoleksi wangi-wangi yang K-core. Maksudnya yang bunga-bunga tuberose atau jasmine gitu tuh biasanya gue nggak terlalu favorit gitu loh. Nah kalau itu kan keahlian lo tuh bunga. Makanya gue diajak lagi karena gue punya. Tapi mungkin teman-teman ada yang bingung juga kuntikor tuh apa sih gitu ya kan, karena nggak semuanya mainan TikTok kan, ya nggak sih. Sementara istilah kuntikor tuh kayaknya familiar banget di TikTok tuh. Jadi intinya kuntikor itu adalah aroma-aroma yang identik sama wangi-wangi bunga Kamboja, melati, sedap malam, tuberose gitu ya. Dan emang katanya ada mitos kalau misalnya kita membiarkan bunga sampai kering di rumah, katanya bisa mengundang gitu katanya. Gara-gara gue tahu mitos itu sampai gue buang tuh, ada satu bunga yang gue diemin kering, gue buang akhirnya karena aku takut gitu kan. Jadi itulah asal muasal kuntikor gitu. Nah oke, balik lagi ke ulu yang dia ya. Ulu yang dia. Nah ini tuh wanginya kayak apa sih? Sebenarnya malah lebih calming, tipikal yang lebih calming, yang lagi di spa gitu loh. Cuman mungkin kayak lebih bukan giung, tapi ada yang vibrant banget dari ininya, ingredientsnya atau emang notes-nya gitu. Kalau di hidung aku tuh kencang banget tuh berosnya sih gitu, tapi emang bener kata lo ada wangi vibrant yang kayak agak seger gitu, dan emang ada wangi orange blossom-nya. Terus ada makin lama makin agak seger ya kayak. Bener, terus banyak yang ngomong dry down-nya juga agak sedikit powdery karena ada si orisnya gitu, sama masknya juga di sini gitu kan. Itu juga ingredients yang lagi in banget tuh di parfum lokal, si oris itu. Tapi ini kayaknya nggak tahu ya, kalau aku kadang-kadang si wangi parfum yang ada white floral khususnya tuberose sama melati itu biasanya kalau kena panas kan suka glowing, terus suka wanginya agak jadi bikin mual gitu loh. Tapi kalau ini nggak tahu deh, aku belum pernah coba. Ini jujur nggak begitu klieng gitu sih Kak. Justru malah karena emang notes-nya lama-lama makin agak segar sama agak powdery, jadi emang nggak begitu giung. Oke. Gitu. Berarti cuma di awalnya doang gitu ya, emang agak strongnya. Oke, terus kamu udah pernah pakai berapa lama nih? Maksudnya kalau di badan tuh tahan berapa lama? Ini aku beli pas di Bandung X Beauty Kak, pas di FDS. Dan karena emang waktu itu kan sempat dikirimin juga, dan aku emang penasaran dan akhirnya aku beli. Tapi pas aku pakai emang cukup awet sih, sekitar 6 jam gitu masih wangi gitu. Kalau buat beraktivitas, apalagi waktu pas Bandung X Beauty keliling kan kita. Dan emang nggak maksudnya agak meninggalkan sedikit wangi yang base note-nya itu sendiri gitu. Jadi emang good banget sih kalau dibawa. Ini untuk ukuran berapa? 15 mili ya? Dia ada yang fullnya kalau nggak salah 100 ya Kak? Iya. 100 atau 50 gitu. Ini 15 mili berarti harganya adalah 150-an kalau nggak salah. Oke. Ini parfum K-core yang pertama, rekomendasi Rere. Dari aku rekomendasinya adalah Dosong. Ini Calvin suka katanya. Iya, emang ini tuh banyak sebenarnya yang suka tuh, justru uniknya tuh banyak cowok loh yang suka. Iya. Satu member FD namanya Richie Nakata, tau gak sih? Dia suka banget si Dosong ini, setahu gue gitu. Ini tuh ini juga sama, wanginya tuh tuberose banget, tapi menurut gue ini lebih
ngarahnya tuh ke green. Kalau ini tuh kan agak dikit creamy gitu ya. Nah kalau ini tuh wanginya tuh green, terus dia wanginya nggak menusuk di awal pun, dia nggak menusuk gitu loh. Kayak nggak sih, soft, terus kayak sophisticated. Apa kalau kata kamu bau orang kaya? Melati bau orang kaya. Gitu. Jadi kayak ini tuh bener-bener menurut gue wangi tuberose yang apa ya, lembut dan kayaknya lebih bener-bener mimicking wangi bunga aslinya gitu loh. Ya nggak sih? Kalau aku di rumah tuh di Bandung, di rumah aku tuh nenek aku tuh seneng banget beli tuberose fresh gitu. Jadi ini tuh emang kalau nyium bener-bener itu plek ketiplek wangi sedap malam yang emang selalu fresh ada di rumah nenek aku gitu. Jadi green-greennya dapet. Jadi gue kebayang tuh si kelopak-kelopak wanginya kayak apa. Terus emang karena ada orange leafy juga. Terus udah gitu wanginya tuh nggak menusuk gitu kan. Beda sama apa ya, nggak terlalu strong gitu ya. Nggak terlalu strong tuberose-nya. Jadi ini salah satu rekomendasi dari aku dan mungkin satu-satunya wangi tuberose atau melati yang aku punya gitu. Itu sih. Untuk harganya sih kayaknya kalau di sini kan di Indonesia belum ada, cuman mungkin di kayak Tokopedia atau di Shopee gitu ada yang jual. Kayaknya untuk ukuran berapa sih? 10 mili itu mungkin sekitar 300-400an kali ya. Enak banget lagi kalau buat travel bawa-bawa. Iya kan, jadi nggak ribet. Ini dosen dari Dipik. Oke, nextnya apa, Re? Kayaknya The OG nggak, Kak? The OG, apa tuh? Ataraxia. Oh iya benar. Tapi ini Ataraxia tuh kita ada banyak kan sebenarnya, dan ini tuh wanginya lumayan mistis semuanya ya. Cuman mungkin kita akan ngambil beberapa nama yang kayak ini tuh bener-bener kunti core banget. Iya, gitu. Kayak waktu itu tuh yang mana ya? Perganda mayit deh kalau nggak salah. Waktu itu pernah dibawain juga sama FD Dudes tentang Ataraxia, dan mereka agak takut-takut gitu bawainnya. Tapi ini tuh wangi apa ya? Takut lagi. Ini yang perganda mayit ini dia ada white floralnya, tapi aku nggak tahu nih, kayaknya mungkin melati. Kayak agak rumput basah tapi nggak juga, Kak. Agak earthy gitu ya. Kayaknya ini tuh wangi ini tuh kayak agak mengingatkan gue sama sajen-sajen Bali gitu. Ya nggak sih? Terus ada dupa-dupanya. Ada wangi-wangi dupanya, terus ada bunga Kamboja kali ya. Wanginya Kamboja dan sedikit tuberose juga gitu. Jadi kayak emang aura mistisnya terpancar dengan luar biasa di sini. Dalam jadi, satu botol. Iya sih. Jadi kalau emang pakai ini tuh emang menurut gue ini salah satu parfum yang niche banget. Dan apa ya, buat aku yang penakut kayaknya aku agak takut pakai parfum kayak begini ya. Cuman secara aroma menurut gue enak-enak aja kok gitu, menarik banget wangi-wanginya. Cukup bahkan di antara koleksi ini tuh ada satu yang gue suka juga yang aneh, Alas Purwo. Dia wanginya agak earthy gitu, agak woody earthy gitu. Mungkin kalau misalkan yang gue nggak dikasih tahu namanya apa, kayaknya gue nggak akan berpikir hal-hal mistis sih gitu. Tapi kalau emang kalian suka sama wangi-wangi yang agak unik, terus suka wangi bunga Kamboja, terus ada sedikit incense-nya. Tapi incense ini tuh beda sama incense-nya Personal Chemistry, ya kan? Yang unspoken. Iya, ini tuh bener-bener incense yang kayak buat pewangi ruangan gitu loh, ya kan? Yang ada incense Bali yang bener-bener dipakai untuk mengharumkan ruangan gitu. Iya. Iya, sampai ini ada agak sedikit smoky-nya itu berasa gitu sih kalau buat gue. Dupanya itu yang dupa banget. Iya nggak sih, dupa pewangi ruangan yang emang buat pewangi ruangan gitu, bukan yang apa ya, bukan yang hio gitu wanginya. Iya. Gitu. Jadi itu dia si Peri Ganda Mayit. Gitu. Oke, jadi buat Ataraxia ini berapa harganya? Kalau sebox gini sekitar 300-an. Kalau kalian mau cobain wangi-wangi lain yang mereka koleksi gitu, dengan beli kayak gini kalian udah tahu wangi-wangi horor apa yang mereka punya gitu loh. Jadi dia tuh ada 2, Kak. Ada yang isi berapa? 9. Ini isi 9 nih. Sama ada yang 10. Jadi yang 10 itu kayak wangi misterius juga sih. Jadi kalau emang mau cobain, beli aja ini karena segini aja 300-an. Jadi 200 berapa gitu ya. Kalau yang 10 itu 300 ya. Something lah ya gitu. Jadi kalau emang pengen coba-coba dulu, belum bisa komit untuk beli satu wangi, cobain dulu yang satu set ini sih. Terus apa lagi nih? Mungkin yang agak mewah ya. Tapi agak
ini kayak kunti-kunti di Plaza Indonesia. Plaza Indonesia. Ya kan? Agak Gitu. mahal ya. Jadi ini Jador yang EDP by Dior. Sebenarnya mereka ngeluarin juga satu scent yang baru dari Jador juga, cuman ini yang emang di OG-nya gitu wanginya. Silahkan kalau mau coba, Rere. Tapi ada yang warnanya tuh ada yang Agak lebih kuning. Iya, nah itu yang paling baru. Kalau yang paling baru tuh wanginya nggak terlalu floral, white floral gini. Jadi emang agak warm, terus aku agak bias. Jadi aku suka sama yang baru itu karena yang bikin Francis Kurkdjian gitu. Jadi perfumer favorit Kak Arinda. Betul, jadi agak bias tuh. Ya kan? Kuntinya kayak. Ya kan, kunti-kunti PI gitu. Tapi ini tapi lebih creamy ya, gitu nggak sih? Nggak ya, lebih fresh ya? Agak lebih fresh Kak. Iya benar, lebih fresh, terus mungkin bawa-bawa Hermes gitu, ya nggak sih? Atau misalnya Lady Dior gitu dibawa-bawa kan. Terus ini tapi menurut gue ini tuh bukan tipe tipe floral yang heavy, ya kan? Itu ringan, seger, fresh gitu. Jadi nggak menakutkan aromanya, tapi ya enak lah gitu buat dipakai siang hari juga enak. Terus tapi longevity-nya menurut gue tuh kayak agak di bawah ekspektasi gue sih gitu. Ini tuh mungkin cuman 4 jam maksimal lah gitu. Tapi kalau di baju dia akan nempel dengan lebih lama sih gitu. Nah untuk wanginya itu dia ada banyak banget komponen jasmine-nya sama tuberose. Terus udah kecium ya Kak? Mungkin sekilas gitu tapi ini ada rose juga. Kayak iya nggak sih, jadi kayak ada bener wangi rose water gitu kan feel-nya. Tapi jadi makanya itu jadi salah satu yang bikin seger. Terus udah gitu ada ilang-ilangnya juga gitu. Terus ada sedikit wangi fruity-fruitynya lah gitu. Jadi emang menurut aku tuh formulanya tuh balutannya tuh unik gitu loh. Iya, jadi nggak enak gitu kan pasti pakai. Karena biasanya kan kayak jasmine, tuberose aja wanginya cukup vibrant kan. Benar. Ini malah justru biasanya creamy gitu kan gitu. Nah ini enggak sih. Justru malah refreshing. Ini untuk harganya 50 ml itu 2,1-an gitu. Dan ini tuh kayaknya di Sephora ada, di Dior juga ada. Dan kalau nggak salah sekarang itu Dior Beauty itu dia udah punya online store. Official website untuk belanja gitu, kayak Chanel juga dia kan udah punya tuh. Jadi sekarang kalau emang pengen cek-cek bisa langsung beli, nggak perlu ke tokonya. Nextnya bosan nih tuh bros mulu. Ini ya, ini kali ya. Iya boleh. Ingat banget pas masih di meja di situ beberapa hari lalu, aku bilang ini wangi kok kayak wangi barong gitu. Ya nggak sih? Karena asosiasi gue pas nyium ini tuh bener-bener Bali banget, totok. Terus ingetin gue sama Ubud, which is buat gue tuh Ubud tuh area yang mistis banget kan. Gitu. Iya jadi bener lagi. Agak takut. Oh by the way ini brandnya dari Estoy, ini yang Intermission. Jadi mereka Estoy apa Estoy? Lidah orang Indonesia ya Estoy. Ntar aku cari tahu ya apakah Estoy atau Etwa atau Estoy. Kenapa jadi Prancis kan? Iya, siapa tahu emang kan. Bener. Nah ini tuh varian barunya mereka, dia tuh ada 2 Kak. Jadi yang pertama tuh ada variannya mereka tuh yang botolnya tuh bulat gitu. Jadi kita recycle kalau kata mereka. Ini berarti ini botol yang baru. Jadi mereka tuh ada 3 dan ini salah satu yang menarik perhatian. Juga buat kayak agak-agak ya barong yang Kakak bilang. Agak barong. Tapi pas aku cium pertama kali Kak, yang aku notice adalah wangi beras, rice. Kalau aku sih pandan banget sih ini. Ada yang bilang pandan, tapi aku kok kayak sekilas kok kayak beras gitu. Tapi wangi juga. Iya, tapi ada keberas-berasannya sih gitu. Ini pandan, terus mungkin ada beras-berasnya, tapi kayaknya nggak ada floralnya nggak sih nih? Ada tuberose, ada jasmine juga. Kayaknya di middle deh. Kayaknya di middle-nya gitu. Iya, di aku tuh wanginya tuh kayak pandannya kencang banget gitu loh. Terus ada kayak aromatik, agak sedikit aromatik gitu. Creamy. Ya, creamy. Ada frankincense-nya juga gitu kan. Kalau frankincense tuh kan kayak menyan gitu kan wanginya kan gitu. Frankincense yang mana Kak? Adalah bentukannya tuh dia kayak, kalau di gambarnya ya, dia bentukannya tuh kayak ember gitu warnanya. Kayak gitu. Cuman mungkin di kita dikenalnya menyan kali ya. Menyan.
Agak bener lagi. Oh, jadi ya menurut aku ini cukup mystical wanginya. Ini harganya berapa ya, Rek? Ini tuh harganya sekitar 200-an, tapi bisa 299 gitu sih, Kak. Oh, oke. Ini size-nya kayaknya 50 ya? 50. Oke. Bisa dicek di Instagramnya mereka kalau pengen dan tahu kayaknya di marketplace juga banyak ya? Banyak, Kak. Mereka udah ada kayak Tokopedia atau Shopee, bisa dicek juga sih. Next adalah ini kayak kesukaan aku dan Rere. Elegantly Tokyo. Ini udah keseringan Kita mention banget. Kalau di aku tuh nih wanginya agak sedikit on the songs ya. Tapi lebih floral gitu. Ini tuh ada kayaknya mungkin ada citrusnya juga sedikit kali ya. Dia tuh ada lili, Kak, ada jasminnya juga yang pasti, terus ada Aki Gaya Wood kalau nggak salah. Aku nggak tahu sih wangi Aki Gaya Wood kayak apa. Cuman di kamu tuh keciumnya justru woody ya. Lebih ke woody. Kalau aku tuh white floralnya dapat. Tapi tuberose tuh bukan kayak bunga melati yang ada di Indonesia gitu loh. Yang nggak sih wanginya tuh bukan kayak gitu. Tapi buat aku tuh wanginya tuh agak sedikit green kalau aku nyiumnya. Agak green. Nah justru di aku woody-nya tuh nggak berasa. Malah. Iya, jadi emang di kulit mungkin orang beda-beda. Benar sama. Kadang-kadang kan ada orang yang emang bisa nyium wangi tertentu sama ada yang enggak gitu loh. Gitu. Terus kalau di aku ini nempel di baju sampai baju dicuci itu masih nempel banget ini tuh. Tapi di kulit aku tuh nggak tahu aku udah kebiasa sama wanginya apa gimana, cuman berasa tuh kayak nggak ada wanginya gitu. Gitu. Jadi triknya kalau aku pakai ini pasti misalnya pakai outer apa segala macam aku semprotin di dalam di dalam outer biar wanginya tuh masih ada sekelibas tapi tetap aku semprotin juga di kulit sih. Gitu. Iya, aku juga di baju awet juga sih kayaknya. Ya kan? Ini berapa sih, 500-an ya kalau 500-an Kak kalau ukuran segini. Jadi waktu itu belinya sekitar 500-an tapi sekarang udah naik jadi 600-an. Sama yang kecil juga ada yang ukuran 30-an atau 35 mili gitu. Itu kayaknya 300-400-an juga. Oke, ini tuh ukurannya 75 mili by the way. Oh iya, 75 mili. Gitu. Oke, nextnya. Ini kali ya yang agak dukun. Agak dukun. Iya. Nah, ini tuh dari House of Medici. Dia tuh bikin parfumnya tuh nama-namanya tuh unik-unik, Kak. Bener. Ini Midnight Blast Psalm. Gitu. Wanginya agak boozy ya. Ini kayak ngingetin aku sama whiskey nggak sih? Di sini ya. Kayak boozy banget. Iya, malah lebih boozy ya, Kak. Tapi kalau dicium di sini, di botolnya malah lebih floral ya, Kak. Vibrant gitu malah floralnya. Tapi pas awal disemprotin itu dia agak boozy kalau di hidung gue. Tapi ini kayaknya mungkin karena ada wangi plumnya gitu kali ya. Karena agak asem gitu. Terus udah gitu ada woody-woodinya sedikit, ada rose-nya. Bener bukan kayak dukun sih. Bukan kayak dukun, kayak apa ya? Kayak vibe-nya tuh vibe Kak Zuzur, keinget lulurnya nyokap aku lagi. Bener, setuju gue. Lulur kuning, lulur kuning kan? Iya bener. Iya setuju, bener itu dia. Iya, jadi emang tradisional banget wanginya, cuman menurut gue ini parfumnya tuh blendednya bagus gitu loh. Ya nggak sih, wanginya tuh smooth, wanginya tuh nggak terlalu nusuk. Tapi emang pas di awal semprot itu tuh bukan wangi alkohol dari parfumnya ya, cuman kayak wangi tuh ada sedikit buzi-buzinya gitu. Dan kadang-kadang wangi plum tuh bisa menimbulkan efek buzi gitu loh di awal. Makanya pas lama-lama ternyata akhirnya keluar juga white floral. Benar, ini keluar si wangi tuberose-nya. Iya benar, wangi lulur nyokap yang warna kuning itu bener sih, bener. Aku suka banget luluran warna kuning itu sampai beneran kuning gitu kulitnya zaman dulu masih kecil. Oke, ini harganya berapa, Rek? Ini tuh harganya 350 untuk 50 mili. Untuk 50 mili. Oke, jadi ini sebenarnya local brand yang harganya juga lumayan middle lah ya gitu ya. Karena menurut aku kayaknya House of Medici tuh emang parfumnya tuh blendednya oke lah gitu. Jadi dengan harga 350 oke sih. Terus dia tuh boxnya tuh bisa di recycle gitu, Kak. Jadi nanti dapat diskon kalau mau beli full botolnya lagi. I see. Dan kalau kalian beli tuh mereka tuh suka kasih filenya kecil-kecil untuk kalian cobain wanginya mereka yang lain gitu. Oke. Jadi silahkan dicek ke House of Medici. Oke, yang terakhir nih, Kak. YN Perfumery The Duchess. Oh, ini kemarin ada di Bandung X Beauty, Kak. Kayaknya banyak deh di X Beauty, dia di
Bandung yang pasti ada, Surabaya berarti kalau enggak. Pokoknya kayak aku pernah lihat di 2 tempat deh ini. Oh iya ya kan? Apa Jakarta ya? Jogja kan, yang di luar itu kan. Iya bener. Ini di Jogja sama di Bandung kemarin ikutan X Beauty, dan aku sih sebenarnya nggak sempet nyobain semuanya, cuman kamu sempet nyobain kan? Iya. Dan menarik-menarik ya katanya. Mereka tuh ada banyak varian, tapi yang favorit aku sebenarnya tuh Rose is September Kak, karena emang aku kan suka rose. Kalau ini kebetulan emang favoritnya Kezia. Kezia suka banget ini. Kezia The Cakor. The Cakor. Makanya tumbenan, karena dia biasanya nggak suka wangi yang base-nya kayak melati gitu Kak. Oh, kenapa deh? Kak, monggo. Wah, ini melati banget gak sih? Ini melati totok. Iya, ini melati banget. Agak sedikit creamy, tapi greennya tuh dapet gitu loh. Kayak pucuk bawahnya melati tuh dapet gitu. Nah, ini tuh menurut aku melati Indonesia nih. Ya nggak sih, kalau misalkan kita ngambil di kebenaran di rumah nenek aku tuh nanam melati juga. Jadi setiap kali bunganya berbunga gitu diambilin, dia taruh di ruang tamu gitu. Terus ya ini wanginya tuh emang mengingatkan aku sama nenek aku, jadi melati banget. Dan agak fresh ya Kak? Agak fresh, bener. Karena green itu ya? Bener sih. Tapi surprisingly, kan dia ada tuberose juga ya Kak? Malah nggak kecium, bener. Ini kayak melati banget gitu. Tapi nggak tahu nih kalau udah dry down-nya kayak apa ya. Iya. Tapi ini menurut aku kalau emang kalian suka banget sama wangi yang melati totok, kayaknya ini bakal suka banget. Dan ada, maksudnya nggak terlalu creamy bikin pusing. Dan nggak kliang juga sih. Tapi kalau kata Kezia sih kalau dipakai di siang hari memang agak sedikit berat, jadi kayaknya lebih cocok buat malam hari. Tapi jangan nakut-nakutin ya, Bo. Cuman kalau dari aku sih, kalau aku nyiumnya melatinya dapat banget, terus ada sedikit greennya, hint greennya. Cuman mulai keluar woodnya. Ya agak sedikit lah ya. Aku justru lihat nyiumnya tuh agak sedikit powdery malah. Iya. Iya, kayak wanginya tuh jadi makin kalem gitu lama-lama. Iya. Ini di kertas ya, kalau di kulit aku nggak tahu deh siapa. Oke, ini untuk berapa? 50 ml ya? Ini 50 ml kan? 199.000 gitu. Worth it banget tuh, under 200. Kadang juga suka promo ya Kak? Benar. Jadi ini kalau rekomendasi kita, kalau emang kalian suka banget wangi melati yang totok, itulah. Dan YN tuh akan ada di Medan juga Kak. Oh gitu, akan ada di Medan X Beauty. Warga Medan kalau memang mau cobain, silahkan datang ke Medan X Beauty ya. Kak, kasih tahu nih, katanya ada fun fact. Apa tuh? Fun fact-nya tuh The Duchess. Kenapa namanya The Duchess? Karena ternyata di dalamnya itu ada wangi rangun creepers. Artinya adalah yang namanya melati Belanda. Makanya namanya The Duchess. Gitu. Jadi agak bingung ya sebenarnya melati kenapa namanya The Duchess gitu. Ternyata asal-muasalnya itu gitu, karena di dalamnya itu ada aroma notes-nya si rangun creepers itu yang nama lainnya dari melati Belanda. Oke, itu aja paling rekomendasi Cakor dan parfum mistis lainnya dari kita. Kalau emang mau ada lagi yang perlu kita berdua cobain lagi, komen di bawah ya guys. Benar gitu, nanti kita bakal cobain. Dan hari ini memang kita menyajikan berbagai macam aroma bunga-bungaan buat kalian yang suka white flower khususnya gitu, dengan berbagai macam budget yang bisa disesuaiin gitu. Jadi jangan protes ke parfum yang mahal ya. Karena ada budgetnya, ada yang mulai dari 100-an sampai ada juga yang 2 jutaan gitu. Jadi bisa kalian pilih, dan kalau misalnya mau langsung check out bisa lihat di description box untuk nemuin link-link pembeliannya di mana. Dan kalau kalian udah ada yang pernah cobain, jangan lupa buat review di FB Apps ya guys. Oke, segitu aja dulu dari kita berdua. Thank you so much for watching. And see you next time. Bye-bye.